Shalom, puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di dalam sorga, sekali lagi tak henti-hentinya hamba-Mu bersyukur sepanjang hari, sepanjang bulan, sampai hari ini kami merasakan penyertaan, perlindungan-Mu dan berkat-berkat-Mu senantiasa dalam kehidupan umat. Bapa yang baik, sebentar hamba-Mu ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu serahkan semuanya dalam tangan-Mu, berkati mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Bahkan kami semua yang mendengar diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita terus bersyukur tak henti-hentinya. Kita boleh merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di dalam kondisi seperti ini, kita masih ada sebagaimana kita ada. Nah, pada hari ini, saya ingin menyampaikan satu topik tentang siapakah yang menjadi sandaran kita. Ya. Siapakah yang menjadi sandaran kita? Nah, kita melihat di dalam kitab Mazmur 18 ayat 3 dan Mazmur 62 ayat yang ketiga. Saya bacakan Mazmur 18 ayat yang ketiga. Sebentar. Mazmur 18 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Kita melihat 62 ayat yang ketiga. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat begini, kalau seorang buta mau keluar rumah, pasti dia perlu satu pegangan atau satu sandaran supaya dia bisa keluar rumah. Karena dia cacat. Mungkin tongkat, mungkin orang yang menuntun dia, ya, itu menjadi tempat sandarannya. Mungkin orang itu juga sakit stroke atau pansui atau saifung. Nah, dia membutuhkan kursi roda. Dia membutuhkan orang yang untuk mendorong kursi roda itu sehingga dia bisa keluar. Nah, mereka semua membutuhkan sandaran, membutuhkan pertolongan karena cacat secara fisik. Ya, cacat secara fisik. Nah, pertanyaan saya begini, kalau orang beriman masih menaruh harapannya atau sandarannya bersandar pada manusia, maka secara rohani ia cacat. Belum bisa yakin bahwa andalan orang beriman yang sebenarnya itu Tuhan Yesus yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ya. Jadi saya katakan orang beriman yang masih menaruh harapnya kepada manusia, yang masih bersandar kepada manusia, ya maaf bicara, itu secara rohani cacat. Juga kalau kita melihat kadang orang tua kalau sudah tua, dia mulai menaruh harapannya atau dia mulai menaruh sandarannya kepada anak. Nah, beberapa orang berkata begini, saudaraku. Orang tua, papa dan mama, pelihara 3 anak bisa. Tapi 3 anak belum tentu bisa pelihara orang tua. Ya. Karena bukan belum bisa, tapi saling tunjuk.
kamu yang lebih tua, kamu yang pelihara, kamu yang lebih mampu, kamu yang lebih kaya, kamu yang jadi bertengkar bukan karena tidak bisa, tapi saling iri. Ya. Nah, kalau kita melihat saudaraku, anak-anak, kita mesti ingat waktu masih kecil, saat anak itu baru bisa ngomong, dia pasti panggil mama, papa, itu yang dipanggil pertama kali. Saat anak itu lapar, dia panggil mama, mama, ya. Nah, kita melihat anak masih kecil bergantung penuh pada orang tua dan orang tua dengan sukacita. Tetapi di saat usia tua ingat, orang tua jangan menaruh harap pada anak. Kita akan melihat nanti kebenaran firman Tuhan, tapi taruhlah harapannya kepada Tuhan. Tuhan sanggup memelihara sampai masa tuamu, akulah dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan kepada umatnya. Nah, kalau kita bicara, siapa yang menjadi sandaran kita secara mata jasmani, tentu kita harus punya sandaran yang lebih dari kita. Ya, baik dari segi finansial, baik dari segi kedudukan, baik dari segi-segi yang lain, saudaraku, harusnya lebih. Sehingga kita bisa menaruh pengharapan kita kepada dia. Ya. Sebab kita bersandar. Nah, kalau orang itu miskin, mau makan aja sulit, terus kita bersandar, nggak mungkin, saudaraku. Kecuali disuruh Tuhan seperti Elia, pergi ke seorang janda di Sarfat, miskin. Tapi karena Elia mengikuti perintah Tuhan, Tuhan yang pelihara, bukan janda itu yang pelihara, tapi Tuhan memelihara janda itu untuk memelihara Elia. Nah, kita sebagai umat Tuhan, umat yang percaya, kita harus bisa mengerti, paham begitu saudaraku, apa sih dampaknya kalau kita bersandar kepada manusia. Kadang suami bersandar kepada istri. Ya, baik saudaraku. Istri bersandar kepada suami. Tapi ini sandaran yang tidak kekal. Manakala salah satu meninggal, setengah mati saudaraku. Karena terbiasa bersandar kepada suami atau kepada istri. Ini sandaran yang tidak kekal saudaraku. Bahkan kitab Nabi Yesaya 2 ayat yang ke-22, Yesaya 2 ayat yang ke-22 dikatakan demikian, janganlah berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Sekalipun itu suami, sekalipun itu istri kita, memang kita saling tolong menolong, tapi jangan sampai bersandar penuh kepada salah satu. Begitu satunya diambil oleh Tuhan, setengah mati dia. Ya. Tapi kalau dua-duanya biasa bersandar kepada Tuhan, tenang. Nah, lebih lagi kita melihat dampaknya dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia atau orang yang bersandar kepada manusia itu dikatakan terkutuk. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya yang menjauh dari Tuhan. Yesaya 36 ayat 6 mengatakan itu seperti bulu yang patah terkulai begini, itu kan tajam saudara. Kalau bambu dipatah gitu tajam. Terus orang menaruh harapannya, itu seperti menaruh tangan di atas bambu yang patah. Pasti tertusuk. Pasti tertusuk. Ya. Nah, pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus sadar. Ya. Jangan sampai kita bersandar kepada manusia.
tapi belajar bersandar kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita, ya. Yang tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Nah, kita melihat sekarang dalam Mazmur 18 ayat 3 yang tadi kita sudah baca. Saya bacakan lagi. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allah gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Nah, arti gunung batu dalam Mazmur 18 ayat 3, selain Tuhan, Allah itu sebagai Bapa, tapi dia juga sebagai tempat sandaran kita. Gunung batu, kuat saudaraku. Ya. Tempat sandaran kita. Bahkan nanti kita akan melihat sebagai tempat perteduhan. Sebagai tempat persembunyian yang kuat. Dan dapat dipercaya bagi kita. Ya. Jadi begini saudara, kalau kita bisa mengerti Tuhan kita itu sebagai gunung batu, terus kita bersandar pada Dia, kita sembunyi di dalam Dia, kita mendapatkan keteduhan di dalam Dia. Sebab di dalam Mazmur 90 ayat yang 1 dan Mazmur 91 ayat yang ke-9, kita melihat Mazmur 90 ayat yang pertama dikatakan demikian, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Terus dikatakan apa? Turun-temurun. Jadi sudah terbukti. Ya. Tuhan tempat perteduhan kami turun-temurun. Nah, kita melihat Mazmur 91 ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Artinya apa saudaraku? Ya. Kalau Tuhan disebut sebagai tempat perteduhan, nah kalau kita datang cari Tuhan, hidup kita jadi teduh. Haleluya. Hidup kita jadi teduh, hidup kita kalau Tuhan yang tolong kita, ya. Tuhan pasti berikan damai sejahtera, Tuhan pasti berikan sukacita dalam hati kita yang berlimpah. Di dunia ini di mana saudaraku kita bisa mendapat tempat perteduhan yang betul-betul teduh, betul-betul aman, betul-betul bisa menjadi sandaran kita. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti ini yang sangat-sangat tidak menentu, mudah sekali orang beriman jadi gelisah. Ya. Jadi panik saudaraku. Kalau kita melihat banyak orang hatinya gelisah, nggak ada tempat berteduh, tidak ada keteduhan di dalam jiwanya. Tapi kita bersyukur, Tuhan gunung batu, Tuhan tempat perteduhan. Haleluya, Tuhan tempat perlindungan bagi kita. Dan nanti kita melihat Tuhan memberikan damai. Jadi kalau kita masuk, kita tinggal di dalam Tuhan, sudah tenang. Damai kita alami, sukacita kita alami. Haleluya. Nah, saya akan bacakan demikian saudaraku di dalam Mazmur 125 ayat 1 dalam terjemahan lama. Mazmur 125 ayat 1 dalam terjemahan lama dikatakan demikian. Adapun orang yang harap pada Tuhan, ia itu seperti bukit Sion adanya yang tiada bergoncang, melainkan tetaplah ia pada selama-lamanya. Saya bacakan di dalam firman Allah yang hidup. Ya, dikatakan demikian, orang yang mempercayakan diri, jadi kita yang aktif mempercayakan diri kita kepada Tuhan, dikatakan orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan teguh seperti gunung Sion, tidak goyah dalam keadaan apapun. Haleluya. Jadi kalau kita yang berinisiatif menyerahkan diri kita kepada Tuhan, itu seperti gunung Sion yang teguh, tidak goyah dalam keadaan apapun. Haleluya. Sebab itu saudaraku,
Kalau kita melihat terjemahan-terjemahan yang lain, banyak keindahan-keindahan juga. Nah, dikatakan juga kita mengalami keteduhan, kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami sukacita. Sebab apa saudaraku? Tuhan tuh tahu lebih dahulu dan Tuhan mempersiapkan ini. Waktu itu sebelum Tuhan berangkat naik ke surga, Tuhan sudah janji, Tuhan sudah mempersiapkan karena Tuhan tahu kondisi atau keadaan dunia yang akan datang. Akan terjadi kepanikan, gelisah, kekacauan. Sampai umat Tuhan dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengalami, ya. Nah, kita melihat jadi Tuhan berjanji akan mengalami damai sejahtera, mengalami keteduhan, mengalami sukacita. Nah, kalau kita melihat kondisi ini, jangan sampai ini semua hilang. Sebab kita hanya melihat fakta, terus kita melihat pergerakan orang-orang di sekitar kita. Rata-rata pada mengeluh, rata-rata pada bingung, saudara. Rata-rata pada panik. Nah, kalau kita ikut, setan untung. Justru setan ingin merampas ini dengan menunjukkan fakta. Tuh lihat, orang itu kuat loh di dalam Tuhan. Buktinya, dia sekarang gelisah. Dia sekarang takut. Dia sekarang bingung. Kita berkata, bukan manusia yang menjadi ukuran kita, tapi janji-janji Allah yang menjadi pegangan kita. Haleluya. Haleluya. Kalau kita melihat contoh-contoh manusia, nggak kuat, saudara. Tapi kalau kita melihat contoh firman Tuhan, janji firman Tuhan, kuat. Sehingga setan tidak dapat keuntungan dari kita karena kita mengerti tipu muslihatnya. Jadi setan tidak dapat keuntungan. Kita tidak bisa dibuat gelisah, kita tidak bisa dibuat panik, tapi justru kita mengalami damai, mengalami sukacita, sehingga firman Tuhan mengatakan, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Dalam Yohanes 14 ayat 27 saya bacakan. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat 27, saya bacakan demikian saudaraku. Ya. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi Tuhan mengatakan, sejahteraku sendiri, damaiku sendiri, ku berikan. Jadi kalau orang Kristen ngerti, sadar, percaya, aman, tenang saudara. Sebab yang berjanji Tuhan, ku berikan. Haleluya, haleluya. Nah, Tuhan juga disebut tempat persembunyian. Nah, kalau kita melihat orang pada dalam kondisi darurat begitu, terus kita punya tempat persembunyian yang aman. Dulu saya hanya mendengar cerita waktu terjadi perang, saudaraku, itu ada tempat persembunyian, gua-gua persembunyian toh. Jadi begitu ada sirine, katanya orang tua dulu langsung sembunyi. Jadi aman. Tapi persembunyian manusia tidak ada yang aman. Salah satu presiden, dia mempunyai tempat persembunyian di bawah tanah, bunker begitu saudaraku. Akhirnya ia ketangkap dan mati. Tapi persembunyian dalam Tuhan beda. Mazmur 32 ayat 7 dan Mazmur 119 ayat 114. Kita lihat Mazmur 32 ayat 7. Dikatakan, engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Haleluya. 119 ayat 114 dikatakan demikian. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada
firman-Mu. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau kita sudah tahu harus berbuat apa, jangan lari atau bersembunyi di luar Tuhan. Saya beri contoh begini. Waktu keluarga Elimelek berada di Bethlehem, terjadi satu bala, yaitu bala kelaparan, sehingga keluarga ini panik. Nah, mulai dia berpikir, kalau aku tinggal terus di Bethlehem, mati kelaparan. Nah, mulai dia mencari tempat untuk dia bersembunyi supaya bisa melewati masa-masa kesukaran ini. Ternyata itu menurut akal pikirannya dia pergi ke Moab. Padahal kalau dia ngerti firman Tuhan, generasi atau turunan Moab sampai gilir ke-10 itu tidak boleh masuk ke bait Allah. Tapi justru keluarga ini pergi ke situ, akhirnya celaka. Nah, begitu juga saudaraku, kalau kita sudah tahu, jangan kita bersembunyi di luar Tuhan. Ya. Mungkin secara pandangan mata jasmani tempat itu aman. Saya beri contoh lagi. Waktu Daud dikejar-kejar terus oleh Saul, akhirnya timbul pikiran dia berpikir begini, kalau begini terus, akhirnya aku binasa. Terus dia mengambil satu kebijakan sendiri, dia masuk di Filistin. Padahal Filistin itu musuh orang Israel. Dia masuk, dia tinggal di Filistin, dan memang Saul tidak mengejar. Memang kenyataannya Saul tidak mengejar. Saudara nanti baca di dalam 1 Samuel 27 ayat 1 sampai 4. 1 Samuel 27 ayat 1 sampai 4. Akhirnya memang di ayat yang keempat Saul tidak mengejar lagi. Tapi kalau saudara baca terus Fatsal 28, Fatsal 29 nyaris Daud membunuh bangsanya sendiri. Nyaris, saudaraku. Itu gara-gara dia bersembunyi di tempat musuh. Akhirnya musuh memanfaatkan dia untuk maju berperang. Raja Filistin, Ahis, itu percaya penuh. Ya. Pada waktu orang Filistin berkata kepada Raja Ahis, untuk apa orang Ibrani ini? Tapi Daud sudah dipercaya penuh. Untung waktu itu Tuhan menyelamatkan Daud sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Daud membunuh bangsanya sendiri. Nah, ini dia. Kalau orang lari, bersembunyi menurut pandangan mata jasmaninya, dia tidak bisa tahu akhirnya. Untung Tuhan masih melindungi Daud. Jangan coba-coba kita lari seperti Naomi, Elimelek, akhirnya kegagalan, kehancuran, bahkan kematian. Dalam satu keluarga 3 orang mati. Ya. Tapi kalau kita bersembunyi di dalam Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita melihat saudaraku, di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga, apa kata firman Tuhan? Yesaya 26 ayat yang ketiga, dikatakan demikian saudaraku. Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menjaga kita, artinya kepercayaan kita itu dijamin. Kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan damai, memberikan sejahtera kepada kita. Ya, haleluya. Sekalipun mungkin saudaraku, kita berada dalam sikon yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita percaya, kita dijagai dengan damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya, Yesaya 55 ayat yang ke-12. Haleluya.
Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Kita dihantar berangkat dengan sukacita, dihantar dengan damai. Haleluya. Sehingga saudaraku, kita tenang. Tapi bagi orang di luar Tuhan, di luar Kristen, dia punya satu pegangan, dia baru merasa damai, dia baru merasa sejahtera kalau dia punya uang banyak. Gak salah saudara, kita sebagai orang beriman, kalau Tuhan berkati kita punya uang banyak, gak salah. Tapi jangan itu yang menjadikan kita damai, jadikan kita sejahtera, bukan itu. Coba kita melihat dua ayat ini dan kita membuat satu perbandingan, ya. Di dalam Amsal 18 ayat 11, coba kita lihat saudaraku. Amsal 18 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Jadi kalau dia punya duit banyak, kaya, itu menjadi kotanya, menjadi kekuatannya, dan seperti tembok yang tinggi itu memagari dia. Dengan kata lain, aman. Terus kita bandingkan dengan Mazmur 46, Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Mazmur 46 ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dari mana kita tahu? Dari sejarah yang ditulis di dalam firman Tuhan. Orang yang berlindung kepada Tuhan dijamin. Abraham, Ishak, Yakub dijamin, Yusuf, saudara. Haleluya. Terus sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. 8. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub Zela. Nah, kalau saya tanya secara jujur, kita jawab dengan jujur saudaraku. Kalau saya buat pertanyaan, Amsal 18 ayat 11, bagi orang kaya, hartanya itu menjadi kota benteng, menjadi tembok yang tinggi. Atau Mazmur 46 ayat 2 tadi. Sekarang kita yang percaya mana? Kadang orang beriman, ya, supaya tidak kelihatan gak rohani, dia berkata, ya saya percaya kepada Tuhan. Tapi padahal dari dasar hatinya, dia juga ragu. Tapi kalau dia punya duit, aman, tenang, teduh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita sungguh-sungguh memahami apa yang tercatat di dalam Amsal 18 ayat 11 dan Mazmur 42, 46, Mazmur 46 ayat 2, 3, dan 8. Nah, sekarang kita melihat gunung batu itu di dalam Yesaya 26 ayat 4. Yesaya 26 ayat 4 dikatakan begini saudaraku. Ya. Yesaya 26 ayat yang keempat. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Haleluya. Nah, apa artinya gunung batu yang kekal? Satu, ya, di dalam Yesaya 26 ayat 4 tadi Tuhan Allah itu gunung batu yang kekal. Apa artinya gunung batu yang kekal? Satu, di dalam Mazmur 31 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Mazmur 31 ayat 3 sampai
yang kelima, Mazmur 31, dikatakan demikian, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkau bukit batu dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Haleluya, haleluya. Sebab engkau bukit batu dan pertahananku. Ya. Haleluya, haleluya. Nah, dalam menghadapi berbagai tekanan musuh ini, saudaraku, ya, kesukaran dan lain sebagainya, kita akan tenang karena kita memiliki sandaran gunung batu yang kekal bagi umat Tuhan. Nah, sekarang begini. Tadi dikatakan di dalam Mazmur 31 ayat yang ketiga, Mazmur 31 ayat 3, 4, dan 5. Ya. Di situ ternyata ada musuh. Ya. Nah, sekarang pertanyaan begini. Apakah kita punya musuh? Ya. Pertanyaannya. Musuh itu ada dua, saudara. Ya. Musuh itu ada dua. Saudara harus bisa memahami lebih dahulu. A, musuh yang kita ketahui. Musuh yang kita ketahui, sebab apa, saudara? Jelas-jelas kalau orang itu melihat kita selalu buang muka, selalu mencibirkan, kadang-kadang yang lebih parah lagi, dia meludah di depan kita dan lain sebagainya. Itu jelas-jelas menunjukkan sikap yang tidak bersahabat. Nah, kalau musuh seperti ini kita bisa waspada karena jelas-jelas dia menunjukkan. Tetapi di satu sisi begini, saudara. Kalau itu dari kita, dalam Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita berusaha berdamai. Ya. Tapi kalau dia tetap seperti itu, ya sudah, kita serahkan pada Tuhan. Sebab di dalam Roma 12 ayat 18, dilanjutkan Roma 12, 19, 20, 21, pembalasan itu urusan Tuhan. Tapi dari pihak kita sebisa-bisa dalam perdamaian. Tapi kan tidak bisa, kita tidak bisa merubah hati orang. Kita tidak bisa menyuruh orang berdamai dengan kita. Bagian kita kerjakan. Kalau orang itu tetap bermusuhan dengan kita, serahkan pada Tuhan. Tuhan yang beracara. Tuhan yang akan bekerja. Bukan kita lagi. Yang B, kita melihat, saudaraku, musuh yang tidak kita ketahui. Nah, ini yang berbahaya. Kalau orang dunia mengatakan musuh dalam selimut. Nggak tahu. Kalau di depan kita, dia begitu baik, bahkan begitu hormat, begitu sopan, tutur katanya sopan. Shalom Pak, apa kabar Pak, gimana kabarnya? Baik, saudaraku, baik, begitu baik, sehingga tidak tahu. Tapi di belakang kita, dia sangat-sangat memusuhi kita. Nah, orang seperti ini sangat lihai menyembunyikan ketidaksenangannya. Ini kemunafikan kelas tinggi, saudara. Seperti Yudas. Ya. Sampai 11 rasul yang lain tidak tahu. Padahal Tuhan jelas-jelas memberitahu. Orang yang mencelupkan roti bersama aku, itulah dia. Yudas, pergi, kerjakan apa yang kamu mau. Tetap murid-murid tidak bisa memahami. Tidak bisa mengerti. Saudara baca nanti di dalam Matius 26. Matius 26 ayat 20 sampai 25, Matius 26 ayat 20 sampai 25, dan Yohanes 13 ayat 26 sampai 30. Itu begitu lihai
sampai 11 murid yang bersama-sama dengan Yudas gak bisa mengerti. Caranya begitu lihai, begitu licik, saudaraku. Ya. Nah, sikap kita bagi musuh yang tidak kita ketahui, jangan berprasangka. Wah, jangan-jangan dia itu yang ada. Wah, jangan-jangan dia itu. Jangan. Sebab ada ayat yang mengatakan, tunggu sampai Tuhan yang membukakan. Ya. Tunggu sampai Tuhan yang membukakan. Kalau Tuhan Yesus waktu itu dengan marifat, dia bisa melihat jelas siapa Yudas. Sampai dia berkata, Yudas, Yudas, alangkah baiknya jika engkau tidak dilahirkan. Nah, bagi kita jangan berprasangka, tetap berjalan dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, kalau kita berprasangka, asumsi, akhirnya nanti kita keluar dari pimpinan Tuhan, Tuhan tidak bicara. Kita lihat satu ayat yang diberitahukan oleh Tuhan, tunggu sampai Tuhan yang membukakan. 1 Korintus 4 ayat yang kelima. Ya. 1 Korintus 4 ayat yang kelima. Dikatakan demikian, saudaraku. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang, ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi jangan cepat-cepat kita menuduh. Tunggu dulu saudaraku. Sampai Tuhan membukakan semuanya jelas. Maka kita tidak salah. Nah, di bagian yang lain kita melihat tadi musuh yang kita bisa dimusuhi dan dijauhi ketika apa saudaraku? Ya. Kita bisa, tadi kan orang memusuhi kita dan seterusnya. Kita bisa dimusuhi dan dijauhi ketika apa? A, ketika hidup kita berbeda. Ya. Ketika hidup kita berbeda sekalipun kita berada dalam lingkungan Kristen, saudaraku. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan, saudaraku, maka kita akan mengalami yang namanya dimusuhi. Oleh siapa? Oleh orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, dia masih mengikuti tradisi-tradisi yang bertentangan dengan kekristenan. Ya. Dan kita tentu tidak mau ikut di dalamnya, saudaraku. Nah, orang seperti ini pasti memusuhi kita dan dia mengata-ngatai kita, orang ini aneh, orang ini fanatik, orang ini sok suci. Padahal saya juga Kristen. Saya melakukan itu tidak apa-apa buktinya kok. Kenapa kamu seperti itu? Nah, kenapa kamu aneh begitu? Ya, saya tidak seaneh kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendirian kita bukan apa orang Kristen pada umumnya. Sebab Musa berkata, jangan ikut kebanyakan orang dalam berbuat dosa. Jangan. Artinya mayoritas orang termasuk Kristen masih bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran, saudara. Tapi kalau kita berdiri benar, berdiri berdasarkan firman Allah, sekalipun dimusuhi, ya sudah. Padahal kita tidak berbuat salah. Ya, berbuat salah. Karena mereka, orang Kristen yang setengah-setengah ini, masih memegang adat istiadat. Coba kita baca Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Yohanes 15 ayat 18 dan 19 dikatakan demikian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah
bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya sudah, saudaraku. Kalau orang Kristen yang setengah-setengah memusuhi kita, ya mau apa? Kita harus punya pendirian yang teguh sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ikut-ikutan. Saya beri contoh lagi, saudara. Dalam kitab Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu tidak berbuat salah. Tetapi karena dia punya pandangan yang berbeda, maka Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dimusuhi. Dan mereka merancangkan rancangan yang jahat, saudara. Waktu itu di dalam Daniel 6 ayat 5 sampai 6, Daniel 6 ayat 5 sampai 6, dicari-cari Daniel salah, gak ada, dikatakan tidak diketemukan salahnya, dan kecuali satu dia bilang, dalam hal ibadah. Nah, di situ dia dipegang, diajukan, tapi Daniel tetap pada pendiriannya. Dia tidak mau ikut, saudara. Dia tidak mau ikut. Haleluya. Juga Yusuf tidak berbuat salah. Tidak berbuat salah. Tapi Yusuf punya pandangan hidup dan cara hidup yang berbeda dengan istri Potifar. Bagi istri Potifar itu hal yang biasa. Melakukan itu hal yang biasa. Tapi Yusuf punya pandangan hidup, saudara. Cara hidup, pegangan hidup. Coba kita melihat sehingga Yusuf punya pengertian yang jelas tentang kekudusannya. Di dalam Amsal kita lihat ini, saudaraku ya. Amsal 6 ayat yang ke-27. Amsal 6 ayat 27 sampai 29. Nah, itu dikatakan demikian, Amsal 6:27. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Seperti ini, gampang. Saudara, kalau saudara lihat tukang sate, kan ada arang yang menyala itu, terus diambil satu, ditaruh di saku baju kita. Dikatakan, apakah tidak terbakar? Terus ayat 28, apakah dapat orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Jadi lewat bara api, nggak hangus kakinya, nggak mungkin. Nah, 29, perhatikan, demikianlah juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Nah, di sini Yusuf ngerti betul, sekalipun Potifar sebagai suaminya tidak tahu dan aman, semuanya aman, tapi firman Tuhan menjadi pedoman hidup. Firman-Mu itu pelita dan suluh di dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Sebab itu Yusuf punya pendirian yang tegas, tolak. Haleluya. Orang dunia mengatakan kucing dapat ikan asin, ditolak, goblok katanya. Bodoh. Itu kesempatan aman. Bagi orang dunia aman, bagi Yusuf tidak aman. Sebab Yusuf ngerti mata Tuhan ada di segala tempat. Dia melihat perbuatan orang yang baik, dia juga melihat perbuatan orang yang jahat. Nah, ini yang menjadi pegangan hidup Yusuf, sehingga Yusuf yakin, tidak ragu-ragu untuk menolak. Bahkan berakibat dimasukkan dalam penjara. Tapi mata Tuhan, telinga Tuhan tidak buta matanya, tidak tuli. Sekalipun Yusuf di dalam penjara, Tuhan menyertai. Haleluya. Kalau kita, saudaraku, ya, kita dimusuhi, dijauhi karena kita pegang kebenaran, jangan takut. Kita punya pendirian, bukan pendirian kita sendiri, tapi pendirian yang berdasar atas firman Allah. Seperti Yusuf tadi, dia tolak karena ini bukan istrinya. Bukan istrinya, sekalipun sang suami tidak tahu.
aman tempat itu. Tapi Yusuf mengerti. B, yang B, ya, kita bisa dimusuhi dan dijauhi ketika B, ketika kita diberkati dan sukses. Tidak semua orang senang, saudara. Ya, saya katakan sebab itu ada firman Tuhan berkata, menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Ternyata tidak semua orang bisa tertawa waktu melihat orang lain berhasil, saudara. Lebih mudah menangis daripada tertawa. Nah, sebab itu saudaraku, kalau kita mungkin sebagai pengusaha sukses, berhasil, atau mungkin kita sebagai karyawan yang diberkati, seperti Yusuf, karyawan yang diberkati Tuhan, berhasil saudaraku. Atau mungkin dalam rumah tangga kita adem, ayem, lan tentrem, ya. Rumah tangga yang harmonis, orang lain lihat, bisa iri, saudara, bisa tidak senang, ya, dengan keadaan kita. Sebab itu jangan sakit hati. Kalau kita difitnah, diiri, dimusuhi, jangan susah, saudara. Sebab apa? Kita bisa berkata pada Tuhan, terima kasih Tuhan ini boleh terjadi, sebab aku yakin ini semua terjadi pasti jadi kebaikan. Pasti jadi kebajikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jangan pusing saudara. Kenapa ya dia ngomongin saya? Kenapa ya, apa salah saya diri? Udah nggak usah pusing. Coba kita lihat Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 7 sampai yang ke-8. Wahyu 3 ayat 7 dikatakan demikian, saudaraku. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Nah, perhatikan. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. 8, saudara perhatikan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Haleluya. Jadi jelas saudara, di Wahyu 3, kalau Tuhan yang memberkati kita, tidak ada satu tangan yang bisa menyangkut kita. Tapi kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada satu tangan pun yang bisa membuka. Sebab itu yang penting saudaraku, ketika kita diberkati, ketika kita sukses, terus ada orang yang tidak senang, jangan pahit hidup kita, jangan sakit hati kita, jangan terus kita membenci orang-orang seperti itu, serahkan pada Tuhan. Dan kita berkata pada Tuhan, terima kasih, aku percaya, aku yakin bahwa ini semua pasti jadi kebaikan. Mungkin selagi Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin itu pernah dialami oleh saudara. Jangan sampai kita tewas oleh kejahatan. Jangan kita bergerak sendiri. Percaya, kalau kita sampai sukses, kita diberkati, itu ada tangan yang memberkati hidup kita. Dan kalau Tuhan berkata, aku sedang membuka pintu berkat itu, tidak ada satu tangan pun yang bisa menutup. Sebab itu serahkan. Tuhan mengatakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi kamu mentaati firman. Nah, itu yang penting, saudara. Taati kebenaran firman. Orang iri pada kita, orang tidak senang pada kita. Mungkin kita sebagai karyawan karena kita jujur, karena kita rajin, kita sungguh-sungguh di dalam bekerja, kita loyal terhadap bos, kita bekerja seperti kepada Tuhan, sehingga bos melihat ini beda, ini beda. Terus karyawan yang lain iri, biarin saja. Kita nggak perlu membela diri, saudara. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. So, sukses pengangkatan itu bukan dari timur, bukan dari barat, tapi dari Tuhan. Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan. Dia hakim yang adil. Sebab itu saudaraku, yang penting bagi kita, kita tetap berkenan
di hadapan Tuhan, sebab Tuhan berkata, mata dan telinga Tuhan itu tertuju kepada orang yang benar. Jadi kita diapain saja, Tuhan melihat itu orang benar ada di situ. Tuhan mengirimkan berkatnya. Orang benarnya dipindah ke tempat ini. Tuhan lihat dia tetap benar, berkat Tuhan menyertai dia. Itu yang penting, saudara. Ya, jangan kita pusing dengan sikap-sikap orang di sekitar kita. Haleluya. Yang ketiga C. Kita dimuji orang karena kita salah. Ya, kalau ini sudah jangan tanya lagi, saudara. Ya bertobat. Ya bertobat, berbaik, akui kalau kita salah, supaya kita bisa berdamai. Ya, kita harus sadar, kita harus berubah. Mungkin sikap kita yang tidak baik, sombong, acuh, angkuh, sok kita, dan lain sebagainya, sehingga dimusuhi oleh orang. Atau mungkin mulut kita yang gak bagus, sampai orang berkata itu mulut comberan, itu mulut ember. Ya, kalau itu saudaraku, apalagi diketahui bahwa kita sebagai orang Kristen, mulutnya mulut comberan, mulutnya mulut ember. Itu nama Tuhan dihujat karena kita. Ya malulah kita, saudara. Perbaiki, ya. Harus diperbaiki. Sebab rata-rata kita ini belum sempurna. Mulut kita ini sering bicara sembarangan. Sebab itu Daud memberi kunci, ya. Daud memberitahu kunci keberhasilan Daud, salah satunya adalah menjaga mulut. Di dalam Mazmur 141 ayat 3, jagalah pintu bibirku ya Tuhan. Ayo saudara, kalau memang orang itu benci kepada kita, karena kita suka bocor mulut, tahu rahasia si A, diceritakan ke B, diceritakan ke C. Ini namanya panjang mulut. Kalau panjang muka itu namanya kudang. Kalau panjang mulut, itu orang berkata mulut comberan, mulut ember. Saudara tersebut harus bertobat. Ya. Kadang-kadang suami istri, ya, saudaraku, suami istri, kadang suami mulutnya juga gak bagus. Kalau ngomong tuh semaunya sendiri. Saudara kadang-kadang, ya, suami kadang berkata gini, otakmu di mana? Kamu gak punya otak. Loh, untung istrinya gak berkata begini. Nah, kamu kok mau menikah dengan istri yang gak punya otak? Berarti kamu juga gak punya otak. Nah, jadi ribut saudaraku. Nah, belajar kalau salah satu mulutnya ember, mulutnya selalu mengeluarkan sumpah serapah, mengeluarkan hal-hal yang berbau busuk. Yang satu belajar tutup mulut, diam. Selama diam itu dianggap orang berhikmat, dianggap pandai. Dunia mengatakan silent is gold, saudara. Ya, diam itu emas. Diam, saudara. Kalau istri gak bisa diam, suami berkata kamu gak punya otak. Terus kamu juga gak punya otak. Kenapa kawin dengan istri yang tidak punya otak? Dua-dua akhirnya berantem. Nah, saudara perhatikan, ya. Saudara perhatikan di dalam Amsal 12 ayat yang ke-18. Coba kita melihat Amsal 12 ayat yang ke-18. Dikatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadi kalau suami kita mungkin tajam seperti pedang, istri, jadilah istri yang bijak. Memiliki perkataan yang bijak, yang menyembuhkan. Haleluya. Yang mendatangkan kesembuhan. Lagi, Mazmur 52 ayat yang keempat. Mazmur 52 ayat yang keempat dikatakan,
engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau penipu, kuat tajam, saudara. Kalau orang itu lagi emosi ngomong sembarangan, tidak dipikir itu seperti lemparkan pisau cukur tajam, luka, terluka hatinya. Ya, lagi Mazmur 64 ayat yang keempat dikatakan demikian, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata yang pahit seperti panah. Sudahlah, berhenti, saudara. Istimewa di dalam rumah tangga. Jangan ada kata-kata seperti ini. Kalau istri salah, ya selesaikan, bicara dengan lembut, berhikmat, itu kata-katanya menyembuhkan. Ya. Jangan berantem, saudaraku ya. Nah, mulut ini harus berubah, dan dampaknya kalau mulut ini berubah, rumah tangga mengalami kemanisan. Kadang-kadang ya, saya juga bisa memahami. Kadang suami kalau ngomong sama istri gak pakai pikiran, gak pakai rem. Nah, istri nyamannya juga masih manusia, saudara. Masih bisa emosi. Tetapi kalau istri itu ngerti firman Tuhan menjadi rem. Menjadi rem, gak blong remnya, saudara. Menjadi rem, dia pikir, sempat pikir, terus dia jawab dengan perkataan yang lembut. Haleluya. Nah, pada malam ini saya sampaikan kesimpulannya, dikatakan seperti ini, saudara. 1, jangan bersandar kepada manusia sekalipun orang itu hebat, kaya, berpangkat. Sudah, jangan, saudara. Kalau firman Tuhan mengatakan bersandar kepada manusia terkutuk, kalau firman Tuhan mengatakan bersandar manusia itu seperti bersandar pada bulu yang patah, sudah, jangan coba-coba, nanti kita kecewa. Ya, nanti kita kecewa. Yang kedua, Yesus adalah satu-satunya tempat kita bersandar. Pak, Tuhan Yesus itu kan gak kelihatan, Pak. Ya. Nah, memang secara mata jasmani tidak kelihatan. Saya tanya begini, saudara bisa lihat angin enggak? Enggak lihat kan? Tapi saudara bisa merasakan ada angin yang datang, ya kan? Begitu juga Tuhan Yesus tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Ada ketenangan, ada damai, ada sukacita yang berlimpah-limpah. Haleluya. Nah, seperti itu dikatakan saudara, Yesus satu-satunya tempat kita bersandar. Dikatakan dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita harus belajar. Firman Tuhan mengatakan ini yang ditulis ini, saudara, menjadi peringatan bagi kita yang sekarang hidup. Roma 15 kita melihat, saudaraku, ayat yang keempat, Roma 15 ayat yang keempat, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Pegang, saudara. Yusuf lepas, itu dicatat, saudara, menjadi pelajar. Kenapa Yusuf lepas? Abraham lepas istrinya dari Raja Filistin, lepas. Kita bisa lihat kenapa. Daud menang berperang, kenapa? Karena Tuhan menyertai Daud. Kemanapun Daud pergi, Tuhan menyertai. Nah, dari sejarah, dari riwayat-riwayat yang sudah ditulis, kalau kita berpegang, Tuhan Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, dan yang akan datang, Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau dulu Tuhan Yesus tolong Daud, sekarang pun Tuhan Yesus pasti tolong kita. Sampai ke akhir, Tuhan pasti tolong kita. Amin, saudaraku. Sebab itu tidak ada alasan kita berkata Tuhan tidak kelihatan. Tadi saya katakan seperti angin. Tidak kelihatan tapi kita bisa merasakan. Begitu juga
Memang beberapa orang katanya pernah melihat Tuhan, yaitu pengalaman dia pribadi, saudara. Tapi kita bisa merasakan damai, sejahtera, kesukaan, kepuasan di hadapan hadirat Tuhan. Yang ketiga, kita yang percaya kepada Tuhan dijagai dengan damai sejahtera sehingga kita tenang. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya rindu firman Tuhan boleh termeterai dalam kehidupan kita sehingga hari ini kita putar. Arah hidup kita putar. Dulu kita bersandar kepada kekuatan manusia, dulu kita bersandar kepada kekuatan uang, tetapi sekarang kita bersandar kepada Tuhan, gunung batu yang kekal, tempat perteduhan, benteng keselamatanku. Haleluya. Kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita yang tidak terbatas. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur. Kami memiliki Allah sebagai gunung batu yang kekal, yang kuat, yang tidak pernah berubah. Dan itu menjadi tempat sandaran bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih, tolong kami yang mungkin kurang iman, yang mungkin masih lemah imannya ini Tuhan. Tolong Tuhan. Sebab Engkau berkata iman sebesar biji sesawi, asal digerakkan, asal dipergunakan, cukup. Haleluya. Tambahi iman kami Tuhan. Tambahi. Mungkin saat ini kami sedang mengalami berbagai macam permasalahan dan kami sedang bingung. Tapi hari ini Engkau berfirman, biar kami semua bersandar kepada Tuhan. Biar kami semua berharap pada Tuhan. Sebab pertolongan Tuhan sangat terbukti. Terima kasih Tuhan meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga boleh merubah hidup kami. Rumah tangga yang mengalami kepahitan menjadi manis. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap kami. Memberkati rumah tangga kami. Memberkati pekerjaan kami. Memberkati masa muda kami. Memberkati kesehatan kami. Memberkati pelayanan kami. Memberkati di mana kami berada Tuhan. Kami bergantung sepenuh kepada Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari, saudaraku, kita mengangkat tangan kita. Saudara yang terkasih, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, buat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh, dan buah roh menyertai perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami selalu berkemenangan. Sandaran kami, gunung batu yang kekal. Terima kasih, dan kami selalu berkemenangan, sebab kalau Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami? Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.